Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bara Cipgal, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Fasa. Selamat datang di Cipgal Podcast, di mana kita akan membahas program-program pemerintahan yang khususnya ada di Kecamatan Cibenying Kaler. Oke, tentunya saya sekarang tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh Ibu Kasih Kesos ya. Nah, sebelum lebih lanjut, apa itu Kesos? Tunggu, tahan dulu sebentar. Mari kita perkenalkan dulu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ak Fasa. Alhamdulillah. Ibu sehat? Alhamdulillah, segar Alhamdulillah. Bu ya. Iya, Segar. semangat. Semangat. Ibu boleh nih dikenalkan dulu kepada Baraya Cipgal nih. Kan banyak yang belum tahu Ibu siapa sih namanya gitu. Masa Boleh. sih belum tahu Belum sama tahu. saya, Iya, Ak Bu. Fasa? Iya, takutnya ada yang belum tahu Bu ya. Boleh diperkenalkan dulu nama lengkapnya Bu. Oke deh. Perkenalkan, nama saya adalah Matahun Binairi, selalu yang sering dipanggil yaitu Ibu Tias, di mana saya 1,5 tahun ini saya menjabat sebagai Kasih Kesos di Kecamatan Cibenying Kaler. Oh iya, jadi Ibu sudah 1,5 tahun kurang lebih Bu ya di Mohon. sini. Nah Ibu gini, sekarang Ibu lagi sibuk apa sih Bu di Kesos itu Bu? Kesos itu sementara ini sibuknya itu masalah DTKS ya, Kak DTKS. Fasa. Kita ini sekarang sedang giat-giatnya kemarin PPDB. PDB iya Bu. Ah, Terus sekarang ini kita sedang mengerjakan verifali hasil temuan dari BPK. Di antaranya kita itu Kecamatan Cibenying Kaler itu ada tahap pertama terdapat temuan 209 yang harus diverifali. Data tersebut oleh TKSK maupun PKH dan bekerja sama dengan para relawan yang hari Senin kemarin alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua yang ditugaskan hasil dari temuan BPK tersebut. Iya. Kalau ini Bu kan tadi ada menyinggung DTKS Bu ya. Mohon. Nah DTKS itu apa sih Bu? Biar jelas gitu Bu. Oh, gitu. DTKS itu sendiri yaitu singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang mana data tersebut diantaranya berisi untuk pemenuhan pelayanan kebutuhan kesejahteraan sosial maupun penerima bantuan sosial dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau disebut Oh, PSKS. ya, penerima itu ya. Di antaranya itu di dalam data DTKS itu ada 3 itu untuk pemenuhan pelayanan Pelayanan, kesejahteraan ya. sosial. Nah, gini Bu. Nah kan kalau misalkan mau daftarnya tuh bagaimana sih Bu untuk jadi DTKS? Kalau untuk masuk usulan dari data DTKS, pertama itu warga membawa kartu keluarga Nih, Bu. serta KTP, dan di situ kita bisa melaksanakan mandiri, secara mandiri bisa. Oh, saya mandiri bisa Bu. Terus masalah melalui petugas PSKS itu sendiri bisa, RT RW, terus kelurahan, bisa itu semua dilaksanakan. Di situ terdapat kita mempunyai pelayanan di kelurahan yaitu puskesmas. Oh, puskesmas. Gitu. Pelayanan. Setelah kita itu warga bisa memasukkan data secara mandiri melalui SIK-NG. SIK-NG itu adalah program dari Dinsos sendiri ya, tapi di situ tidak otomatis langsung kita terima masuk ke dalam data itu, enggak. Pertama kita di sini petugas harus memverifikasi dulu. Maksudnya itu memverifikasi kebenaran dari data yang masyarakat yang secara mandiri itu daftarkan ke kita. Kita langsung cek. Oh, survei juga Iya, gitu cek Bu, and disurvei. recheck di kediamannya yang bersangkutan. Nanti kita foto rumah tersebut, Kebenarannya datanya Bu ya. kebenarannya, terus melalui geotaggingnya itu juga. Itu aja. Mungkin setelah layak tidaknya, barulah tahap berikutnya itu kita usulkan dimasukkan ke dalam data. Itu tidak
itu pun tidak semata-mata langsung Di ACC gitu, Bu. tapi kita harus melalui muskel dulu. Oh, ada muskelnya juga, Bu. Iya, apa namanya, Musyawarah kelurahan. dari hasil verifali itu kita rekap, kita muskelkan ada berapa. Tapi kami mohon kepada warga masyarakat, khususnya Cibenying Kaler, yaitu janganlah mendadak sekali seperti kemarin kasus di PPDB. Iya, Bu. Nah, kasus di PPDB itu mereka kalau butuh langsung berbondong-bondong. Di sini tuh DTKS itu kan fungsinya tidak mendapatkan, tidak hanya mendapatkan bantuan sosial aja, tapi pelayanannya juga. Kita kerjasama dengan Disdik, Disdik kerjasama dengan kita untuk apa namanya, warga yang membutuhkan masuk ke jalur afirmasi RMP ya, rawan pendidikan itu kan. Nah, terus apa namanya, di dalamnya itu kita langsung FASA. Di antaranya itu kita warga itu kalau mendadak kita kasihan juga sama petugasnya, puskesmas. Kita kan harus muskelkan, harus segala macam. Sekarang itu kan untuk masukkan DTKS itu sebulan sekali kita melaksanakan muskel. Nah, kita mulai pendaftaran DTKS itu dari tanggal 2 sampai tanggal 25. Nanti di akhir bulan kita muskelkan. Jadi kartu keluarga yang ada di dalam masyarakat itu masuk semua di dalam data, kita input semua, barulah kita survei, barulah kalau sudah layak tidaknya kebenarannya tersebut, baru kita mengadakan muskel. Setelah mengadakan muskel, barulah kita nanti bikin berita acara untuk mengusulkan Ke Dinsos gitu, Bu. hasil muskel tersebut. Nah, itu dimasukkan, dikirim ke data di Dinsos. Kirim langsung lewat puskesmas itu. Di dalam muskel itu ada di berita acaranya dilampirkan lah. Usulan-usulan kita semua ada di Dinsos. Dinsos itu nanti akan memverifikasi lagi. Verifikasi lagi karena kebenaran itu tidak mutlak hanya ada di kita aja. Berdasarkan dari hasil verifikasi kita, sedangkan Dinsos sendiri juga sudah melaksanakan kerjasama. FASA di sini itu Dinsos bekerja sama dengan Disduk Capil. Disduk Capil itu kerjasamanya dalam bidang data. Nah, agar kenapa data itu biar sinkron, kan, memadankan data. Karena DTKS itu adalah data tunggal milik Dinsos. Nah, data tunggal milik Dinsos itu bisa dipakai kemana-mana. Jadi NIK-nya, namanya harus sesuai gitu, dengan yang ada di dalam Disduk Capil. Di antaranya kan Disduk Capil kan Kemendagri kan. Nah, kita harus bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri juga. Nah, setelah kita lolos dari Disduk Capil, di Dinsos itu sendiri juga bekerja sama dengan Samsat, FASA. Oh, sama Samsat juga, Bu. Kirain nggak ada hubungannya, ternyata Samsat juga ada, Bu. FASA, jangan salah. Kita itu sekarang nggak bisa ditipu. Ada orang mengatasnamakan miskin, gitu. DTKS kan khusus untuk warga kita yang miskin kan. Nah, di mana makanya kita untuk bersumber itu kita kerjasama dengan Samsat. Samsat itu diantaranya apakah warga itu terdaftar nggak mempunyai motor? Oh gitu. Ada berapa? FASA punya motor berapa? Ketahuan. Ada motor 3, motor mobil. Apakah pantas layak mereka mendapatkan bantuan tersebut? FASA tidak. Ya, iya. Nah, itulah keuntungan kita. Dinsos itu selalu kita itu ngupdate terus
selalu terupdate terus DTKS tersebut, yaitu untuk merubah segala macam hal ini. Bantuan itu kan sifatnya kan bukan tetap ya, Iya. sifatnya kan dinamis, Dinamis, bisa berubah-berubah. Seperti perekonomian kita juga tidak serta-merta tetap. Tetap, betul. Kita pun dinamis. Iya. Ada kalanya kita tadinya kaya, tahu-tahu turun lah. Dengan adanya itu, yang sekiranya dia ingin masuk ke DTKS, orang yang layak itu, hendaklah mobil, motor, kalau yang sudah dijual, langsung aja suruh balik namakan, agar Tidak terdaftar, Bu, ya? terdaftar di dalam Samsat itu, Bu. samsat tersebut. Nanti kita muncul, oh ini ada Avasa di situ muncul motor, berapa motor ini atas nama ini keluar semua. Nah, terus jangan salah juga, kita Bu. bisa mengetahui Avasa meskipun kelihatannya miskin, ternyata Avasa di balik itu punya tanah, punya Itu kerja sama-sama rumah apa, Bu? dengan pajak. Oh, dengan pajak Dengan juga. pajak Avasa. Karena apa? Kita di sini tidak serta-merta langsung percaya. Kita kan RT, RW Iya, itu kan betul. nggak tahu. Betul. Taunya, oh kehidupan dia miskin, ya kan? Oh begini gitu. Tapi di balik itu semua kan kita nggak tahu. Betul, Kalau betul. mereka punya harta yang terselubung itu, yang tersembunyi itu. Kadang suka ada yang dadak-dadakan gitu ya. Kalau misalkan Iya. musim ini Ya, PDB musiman dadakan kan. gitu ya, Bu. Waktunya PPDB itu musiman rata-rata. Makanya kami menghimbau ke warga masyarakat, semua yang ini daftarkanlah usulan-usulan tersebut ke kita, khususnya ke kelurahan ya, yang bagian puskesmasnya sendiri. Daftarkan, jangan hanya kalau waktunya musim penerimaan sekolah barulah Semua mereka berbondong-bondong. Lah, sementara ini kan kita setiap bulan kan membuka pendaftaran terus. Betul, Bu. Ya. Nah, itu nanti kita muskelkan. Avasa itu tujuan kita untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat. Dan dalam memperlancar pelayanan masyarakat, selama saya 1,5 tahun itu, saya langsung membentuk forum komunikasi para relawan. Oh, Ibu bentuk forum Iya, juga. Ya. Pak Fasa, karena apa? Forum komunikasi pelayanan itu untuk mempermudah warga kalau yang terjadi komplain, mereka sudah terdaftar kan, tadi kan usulan dari Dinsos dikirim ke setelah apa namanya di Dinsos lolos, langsung dikirim ke Kemensos. Dari Kemensos nanti keluarlah penetapan Avasa. Belum tentu di sini kita ngusulkan Lolos gitu, Bu, 1.000 ya. ya, dari tingkat kelurahan semua kecamatan itu 1.000. Tapi kan kita ada kotanya, di Kota Bandung tuh kotanya ada berapa? 1.000. Terus setelah diverifikasi sama Dinsos, muncullah hanya 700 Avasa. Nah, 700 belum tentu hasil dari turunan dari penetapan itu keluar 700. Bisa juga dari dari Kemensos sendiri bisa turun 500. Nah, 500 dari dalam penetapan itu langsunglah oleh BNI itu kita buatkan kartu untuk diisi saldonya. Dalam hal ini mereka bisa memperoleh PKH, ya kan? Nanti mereka cepat mana yang masuk PKH. Nah, PKH itu sendiri bagi warga yang tadinya miskin itu, yang sudah lolos itu, yang mempunyai anak sekolah maupun lansia. Di dalamnya ada lansia, ada anak sekolah, ada disabilitas. Ya, Bu. Langsunglah kita keluarkan bantuan tersebut. Nah, itu pun tidak semua di dalam kartu itu muncul rupiahnya, Avasa. Ada yang nol, jong istilahnya. Mereka
berbondong-bondong, kenapa kartu saya Tidak nol, ada nggak isinya ada, gitu Bu ya. Nah, itu alasan-alasan zonk itu bisa terjadi mungkin setelah diverifikasi itu namanya Fasa. Mereka waktu itu namanya panggilan, nama kecil. Iya, betul. Ternyata di dalam Disduk Capil mereka namanya itu panjang Panjang. lah. Jadi tidak sesuai namanya mungkin Tidak Bu ya. sesuai namanya, terus nggak bisa sepadan lah ya Betul, betul. kependudukannya itu. Terus bisa juga apa namanya warga tersebut itu belum mempunyai kartu keluarga di sini, Iya, ya kan? Tapi pindahan dari mana? Itu kan melalui proses. Terus kota juga. Nah, itu pun meskipun kita keluarkan sesuai dengan kartu tersebut belum tentu isi. Nah, itulah yang namanya jong. Warga itu yang sabar aja sebetulnya. Jong itu pasti akan mereka sudah memegang kartu itu pasti nanti berurutan kita nyenggol, ada yang meninggal mungkin atau apa ya kan, yang belum terdaftar di Disduk Capil mereka meninggal tapi belum keluar akte kematiannya kan. Sekarang tuh kalau orang yang meninggal itu kan harus otomatis membuat akte kematian. Betul, ya. Surat keterangan kematian tingkat kelurahan itu sifatnya hanya sementara. Nanti dilanjutkan ke tingkat dinas kependudukan. Nah, itulah nanti akan merubah identitas-identitas itu. Iya. Kita nanti yang bawah, bagian bawah itu nyenggol. Ke atas Bu ya, kalau yang sudah ada naik Nah, lagi Bu ya. bantuan ini juga sifatnya bukan ahli warisan ya, Oh ya, betul. perlu diketahui. Jadi untuk itu satu orang nama itu Bu ya. Dia tidak turun ke bawah otomatis. Tidak bawah otomatis, makanya apa namanya di sini itu bantuan itu satu kakak satu orang. Kalau yang bansos ya. Baik. Nah, kalau yang PKH sendiri bagi yang di dalamnya ada lansia, ada anak sekolah kan tingkat-tingkatan, Ya, nanti anak SD dikasih bantuan berapa rupiah, anak SMP ada berapa, terus anak SMA ada berapa, jenjangnya berbeda-beda itu bantuannya. Itu langsung ke rekening mereka, bukan dalam bentuk mereka langsung dikasih cash, bukan. Langsung masuk ke rekening. Oh, jadi semuanya dalam bentuk rekening Bentuk langsung rekening Bu ya. langsung Fasa, tapi yaitu kita janganlah terlalu mengharapkan sekali. Baik, Kalau betul, Bu. bisa. Tapi sekarang ada aturan baru Fasa. Oh, gimana Bu aturannya tuh Bu? Aturan baru di dalam DTKS Ya. yang umurnya 40 tahun ke bawah Iya, Bu. itu akan kita alihkan ke UMKM. Oh, jadi dialihkan. Dialihkan, mereka dikasih modal, Oh iya, betul. modal usaha. Nah, karena dia usia 40 Produktif tahun mungkin, Bu ya, masih produktif. produktif, betul. Makanya sekarang itu DTKS itu yang bagi yang usia 40 tahun Baik, Bu. langsung masuk di itu. Ya itu aja mungkin gambaran dari DTKS untuk mendapatkan prosesnya. Memang tidak serta-merta. Kemarin ada hoax kan, Iya, betul. ada hoax katanya PKH bisa daftarkan hari ini segera, itu hoax ya Fasa. Karena kita melalui dari proses-prosesnya kan kita bertahap, Betul, Bu. ada Prosesnya bertahap. ternyata panjang juga Bu ya. Kalau yang Iya. tidak tahu kan misalkan kan gini Bu ya, kalau misalkan di mana itu udah di ACC udah masuk, Nah, kenapa yang enggak, dapat cenah gitu kan, DTKS Bu ya. itu sendiri punten, yang dapat yang sudah masuk dalam data DTKS sendiri belum tentu semuanya Dapat gitu Bu ya. dapat bansos, tapi yang penting mereka sudah terdaftar, sudah ada. Siap Ibu. Nah Ibu gini, kalau untuk inovasi Kesos nih ada apa aja nih Bu rencana? Ya itu kemarin tuh kan kita ya secara tidak langsung entah itu disebut inovasi, entah enggak kan, itu yang forum komunikasi itu sendiri. Baik Ibu. Nah itu kita udah berjalan sebetulnya, sudah terbentuk. Kita hanya
memantau, udah tersusun setiap kali penyaluran tersebut kita evaluasi, kita ini hambatan-hambatannya itu ada yang menanganin forum komunikasi itu sendiri yang bisa menjelaskan segala macam. Muncullah ide apa kemarin setiap kali muskel saya menyampaikan hasil temuan saya di lapangan. Saya minta tolong kepada aparat khususnya RW ya Pak, petugas. Di situ kan muskel kan yang hadir kan tokoh-tokoh masyarakat kan ya, ada RW, ada LPM segala macam. Saya menghimbau lah, saya terketuk hati saya untuk membentuk cikal kekar. Jadi inovasi kekar itu apa sih Bu yang tadi Ibu sebutin? Kekar itu apa sih Bu? Sepintas kekar itu apa Bu? Kekar itu kan kepedulian keluarga terhadap Lingkungan. anak remaja. Oh, terhadap kepedulian terhadap Keluarga. Oh, keluarga. Kepedulian keluarga terhadap anak remaja. Anak remaja. Oke, nah itu dia Baraya Cipgal, ada inovasi dari Ibu Kesos kekar. Nah untuk lebih lanjutnya mungkin kita bisa tonton di episode berikutnya. Nah, Ibu terima kasih banyak nih Ibu sudah ngobrol-ngobrol panjang dengan Ibu DTKS ternyata Bu ya. Panjang juga nih untuk Iya, ininya. DTKS tuh Iya, nah mungkin Ibu sebelum ditutup ada mau pesan-pesan nggak tentang DTKS itu apa gitu Bu? Sedikit ya. penjelasan lah Bu. Oh gitu. Untuk pesan-pesan, saya selaku Kesos Kecamatan Cipenying Kaler sangat mengharapkan partisipasi aktif kepada warga untuk mendaftarkan diri karena DTKS itu untuk warga yang kurang mampu. Itu untuk segera mendaftarkan diri karena di sini kita setiap bulan selalu mengadakan musyawarah kelurahan gitu. Oh, siap gitu Ibu ya. Nah, Baraya Cipgal itu sedikit penjelasan dari Ibu Kesos. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu Kesos ya, seru juga ternyata ngobrol sama Ibu. Terima kasih banyak. Habis waktunya betul, kalau Bu, ya. ngobrol tentang ke sosial. Nanti kita ngobrol berikutnya Ibu ya. Terima kasih banyak nih Ibu atas waktunya sudah bisa meluangkan waktu di Cipgal Podcast ini. Ya, sami-sami ya. Siap. Demikian Baraya Cipgal untuk episode kali ini, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.